Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini, dunia maya sedang dihebohkan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang berbeda di Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok pesantren yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini, menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah ini dengan syaf yang berjarak dan mencampurkan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat, terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri yang seharusnya dilakukan secara terpisah antara laki-laki dan perempuan serta tidak berjarak. Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat memiliki sejarah yang menarik. Didirikan oleh seorang tokoh bernama Panji Gumilang pada tanggal 13 Agustus 1996, pesantren ini menjadi sorotan publik akibat kontroversi yang terjadi beberapa waktu lalu. Dalam beberapa foto dan video yang beredar, terlihat bahwa jamaah perempuan duduk di kursi paling depan, bersama dengan jamaah laki-laki saat Panji Gumilang memberikan tausiah. Hal ini menjadi kontroversial karena konsep yang ada dalam agama Islam, di mana laki-laki dan perempuan seharusnya dipisahkan dalam beribadah. Lantas bagaimanakah hukum dan tanggapan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, dalam menanggapi peristiwa tak lazim tersebut? Berikut ulasannya. Sobat amal jariah yang insya Allah dirahmati Allah, semoga kita selalu berada dalam lindungannya, amin, ya robbal alamin. Pada tanggal 22 April 2023, Ponpes Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Namun, acara tersebut menuai kontroversi karena dalam foto dan video yang beredar di media sosial, terlihat jamaah wanita yang tidak menggunakan mukena untuk sholat, dan duduk di syaf paling depan bersama dengan jamaah pria. Hal ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam ajaran agama Islam. Meskipun ada yang mempertanyakan keputusan ini, Ponpes Al Zaitun tetap berpendapat bahwa hal tersebut tidak melanggar aturan dan dilakukan untuk mempermudah para jamaah dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Menanggapi peristiwa ini, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kia Miftahul Huda menjelaskan tentang hukum melaksanakan sholat berjamaah yang jamaahnya laki-laki dan perempuan. Sholat jamaah memiliki aturan dan tata cara tersendiri yang harus dipatuhi oleh para jamaah. Salah satu aturan yang harus dipenuhi adalah meluruskan dan merapatkan syaf. Hal ini adalah sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam. Selain itu, terdapat juga aturan tentang susunan syaf dalam sholat jamaah yang disunnahkan. Jamaah laki-laki seharusnya berada di syaf paling depan, kemudian diisi oleh anak-anak, dan kemudian diisi oleh jamaah wanita meskipun barisan di depannya belum penuh. Jika aturan ini tidak diikuti dan syaf dalam sholat jamaah tidak berurutan seperti yang dianjurkan, maka hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu, para jamaah sebaiknya memperhatikan aturan dan tata cara dalam melaksanakan sholat jamaah, agar ibadah mereka dapat diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi, menyatakan bahwa jamaah perempuan yang berada pada syaf paling depan dan bercampur dengan jamaah laki-laki, dalam sholat berjamaah sebenarnya sah-sah saja. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan tata cara sholat berjamaah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, syaf yang paling baik bagi laki-laki adalah syaf yang paling awal, sedangkan syaf yang paling buruk bagi mereka adalah syaf yang paling akhir. Dan syaf yang paling baik bagi wanita adalah syaf yang paling akhir,
Sedangkan syaf yang paling buruk bagi mereka adalah syaf yang paling awal. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwa syaf yang paling utama bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling sedikit keutamaannya bagi laki-laki adalah yang paling belakang. Terkait dengan bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan dalam satu syaf saat melaksanakan sholat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan dalam satu syaf tidak sampai membatalkan sholat, namun hal tersebut dianggap makruh. Pendapat yang berbeda muncul dari mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan dalam satu syaf dapat membatalkan sholat. Munculnya kontroversi terkait cara melaksanakan sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al-Zaitun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Terkait hal tersebut, Ketua Forum Ulama Umat Indonesia, FUI, KH Atian Ali mengeluarkan pernyataan bahwa pondok pesantren tersebut pernah menjadi pusat ajaran kelompok aliran sesat. Pada tahun 2001, para ulama dan tokoh di Jawa Barat berhasil mengungkap sejumlah ajaran sesat di pesantren yang didirikan dan dipimpin oleh Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dari masyarakat terutama umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Di antaranya adalah tidak wajib melaksanakan sholat 5 waktu, menghukumi kafir orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok ajaran Al-Zaitun, hingga memperbolehkan mencuri dari harta orang lain. Ketua Forum Ulama Umat Indonesia, FUI, Kiai Haji Atian Ali mengungkapkan bahwa kelompok tersebut sebenarnya telah dibubarkan. Namun, setelah bubar, anggota kelompok tersebut menyebar ke berbagai tempat dan membentuk kelompok-kelompok baru, termasuk di antaranya yang masuk ke dalam aliran Syiah dan lainnya. Sejak saat itu, MUI dan tokoh ulama terus memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat yang pernah terpengaruh oleh ajaran sesat di Al-Zaitun, agar kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kiai Atian berharap bahwa kedepannya MUI dan pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengambil alih pondok pesantren Al-Zaitun agar tidak lagi menjadi pusat kelompok aliran sesat. Wallahu a'lam bishawab.